Hai guys, sekarang aku mau mukbang bakso tulang sumsum. Nih lihat, gokil banget kan porsinya. Wow, kira-kira aku bisa ngabisin nggak ya? Apapun cuacanya, panas atau hujan, ngebaks alias ngebakso emang pilihan tepat guys. Berhubung lagi pada mupeng nih guys, kali ini tim Tahu Nggak Sih bakal ngajakin kalian buat mencoba olahan bakso yang ada di kawasan Tomang, Jakarta Barat. Porsinya nggak kira-kira guys, super jumbo. Bakso tulang sumsum menjadi pilihan buat kamu nih yang ngakunya pecinta bakso sejati. Olahan bakso disajikan dengan tulang sumsum ditambah dengan rasa kuah kaldu yang enak. Pokoknya dijamin nendang abis. Penyajian tulang sumsum ini menjadi tawaran yang nggak boleh dilewatin guys. Dalam sehari, setidaknya ada 50 tulang yang terjual. Tulang sumsum ini diperoleh dari pengepul daging yang masih fresh guys. Sebelum disajikan, tulang sumsum sudah melewati tahap rebusan terlebih dulu. Bahan-bahan lainnya untuk tulang sumsum ini hampir sama dengan bakso pada umumnya. Terdiri dari bihun dan bakso. Kemudian sajikan. Untuk jumlah tulang sumsumnya tergantung selera kalian guys. Satu porsi bakso dengan satu tulang sumsum dibanderol Rp35.000. Mantul detap guys. Mantaps. For your info guys, tahu nggak sih, selain enak, mengkonsumsi tulang sumsum kaya akan manfaat loh. Kandungan kolagen dan glukosamin pada tulang sumsum mampu memperbaiki kerusakan pada persendian, sekaligus menjaga agar tetap kuat guys. Mbak, mohon maaf nih, ini mukbang apa doyan? Lahap banget. Hahaha. Guys, kayaknya kurang puas kalau cuma nyobain bakso tulang sumsum ini aja. Kira-kira ada apa lagi ya? Buat yang suka pedas, ada juga nih guys, olahan bakso lainnya. Namanya bakso jumbo rawit. Wow, ini sih pedasnya bukan kaleng-kaleng. Bakso berukuran jumbo, kemudian disajikan dengan bihun dan lainnya. Pas dimakan, siap-siap yes dengan kejutannya. Lumeran cabai rawit dari dalam bakso bakalan bikin kemeringet guys. Olahan bakso jumbo rawit ini Mursidah Bambang kok guys harganya. Cuma Rp29.000 aja per porsinya. Usaha bakso ini udah ada dari 5 tahun lalu. Ada sekitar 7 varian bakso yang bisa kalian pilih guys. Oh iya, bakso ini buka setiap hari ya guys. Dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Guys, memang sih bakso itu makanan sejuta umat. Tapi makin kesini bakso makin canggih. Seperti olahan ini nih, bakso goreng sambal mata. Ada nasinya juga loh. Emang kurang afdol kayaknya ya guys, kalau cuma nyobain 2 jenis bakso aja. Bakso goreng sambal mata merupakan cara baru dalam menikmati dunia perbaksoan. Disajikan dengan nasi panas dan olahan sambal mata, menu yang satu ini juga nggak kalah menarik perhatian pengunjung. Bahannya terdiri dari bakso, bawang merah, bawang putih, irisan cabai rawit, irisan batang serai, daun jeruk, dan jeruk nipis. Panaskan minyak secukupnya guys. Kemudian goreng irisan bawang merah, batang serai, cabai rawit, dan tambahkan bumbu pelengkap lainnya. Terakhir, beri perasan jeruk nipis dan angkat. Next, goreng bakso, diamkan hingga matang. Setelah itu, masuk ke proses penyajian. Sajikan bakso goreng bersama dengan sambal mata dan nasi selagi hangat. Sensasi potongan cabai rawit dengan bakso gorengnya bener-bener endul loh guys. Apalagi ditambah dengan nasi. Ini sih nggak cukup satu kali, kunyah terus. Hahaha.
Daripada bengong mikirin mantan yang udah duluan move on, yuk kita tebak-tebakan. Mana nih dogi yang asli? Kanan atau kiri? Hahaha. Sulit ya nebaknya. Yang ini nih guys, yang palsu. Mirip banget ya. Dogi-dogi imut ini cuma replika boneka Fatwool guys. Bisa banget nih jadi alternatif buat kalian yang belum bisa punya peliharaan. Dan buat kalian yang punya alergi sama hewan. Boneka Fatwool ini bisa dibikin sendiri loh guys. Kayak Kak Indah ini. Cus, meluncur langsung ke The Handcrafter di kawasan Alam Sutera, Tangerang. Selain jual boneka yang udah jadi, di sini juga menyediakan bahan-bahan dan peralatan kerajinan sekaligus tutorialnya guys. Untuk pembuatan replikanya memakai teknik khusus namanya needle felting. Bahan dasarnya adalah fatwool, mirip-mirip gitu deh dengan flanel. Bedanya, serat wool pada felt tidak ditenun, melainkan dipres. Sekarang Indah mau bikin replika kucing yang bisa diaplikasikan di atas bando guys. Kayak aksesoris rambut yang lagi viral itu loh guys. Jadi replikanya lebih fungsional ya. Duh, jadi salfok deh sama cincin dan brosnya Kak Lina yang juga pakai teknik needle felting. Hahaha. Oke, pertama-tama ambil woolnya sesuai warna yang akan dibentuk. Perkirakan untuk suatu bentuk, lalu digulung dan ditusuk-tusuk dengan jarum khusus felting. Pakai bantalan juga ya guys, biar jarumnya nggak patah. Tusuk lurus dan tetap hati-hati. Namanya juga jarum, sakit rasanya kalau ketusuk. Sesakit lihat kamu jalan sama yang lain. Semakin sering ditusuk, maka akan semakin padat dan rapat woolnya. Kerapatan dan kepadatan wool tergantung kebutuhannya guys. Bedanya udah gak jauh ya. Dikit lagi berarti. Tinggal ini bentuknya kurang hitam. Tusuk woolnya sambil digulung agar dapat bentuk sesuai keinginan. Tusukan awal tadi untuk membentuk pondasi guys. Tusuk dengan tekanan yang kencang, selanjutnya sih woles aja. Lanjut ambil fatwool warna putih untuk menambahkan warna pada bentuk yang dibuat. Lanjut tusuk lagi. Guys, buat yang suka bingung dengan banyaknya teknik jahitan, needle felting ini bisa banget jadi alternatif bikin craft dengan cara yang lebih mudah. Nah, kalau udah ada warnanya, makin kelihatan kan bentuknya. Selanjutnya, dikasih detail untuk telapak si kucing oranye. Ujung-ujung garisnya ditusuk duluan, setelah itu baru tusuk untuk membuat garisnya. Sisanya bisa digunting deh. Buat 3 garis untuk jadiin paus si kucing oren. Hahaha. Selanjutnya, bagian-bagian yang udah dibentuk digabung guys. Gak usah pakai lem ya. Ambil bagian-bagiannya, lalu letakkan sesuai yang kita inginkan. Lalu tusuk-tusuk supaya menempel lebih rapat. Ambil lagi warna bahan yang sama untuk mempercantik sambungan antar bagian. And tusuk terus. Duh, cocok banget nih yang pengen tetap kreatif saat lagi emosi. Hahaha. Oh ya guys, tahu nggak sih, penelitian menunjukkan melakukan kegiatan dengan tangan kita sendiri bisa menjaga kesehatan jiwa dan raga kita loh. Menjaga untuk tetap fokus, sabar, dan melatih untuk menjadi problem solver. Anyway, dalam needle felting nggak ada yang namanya produk gagal guys. Selama masih mau berusaha, bahan yang dirasa kurang bagus masih bisa ditacap, bahkan bisa dijadikan benda lain di luar konsep sebelumnya. Makanya yang ikutan juga bisa dari beragam usia guys. Bahkan mulai dari anak-anak usia 7 tahun. Bisa banget nih jadi kegiatan mempererat quality time sekeluarga. Oke, setelah semua tergabung, bisa ditempel deh ke bandonya. Nah, kalau ini harus pakai lem tembak guys. Pelan-pelan ya, dipastiin dulu posisinya. Dan jadi deh, bando si kucing oren. Hahaha. Guys, needle fatwool berkembang di Jepang, bahan dan peralatan tentunya diimpor langsung dari sana.
Selain needle felting, di sini juga ada amigurumi. Bahkan ada boneka yang dibikin dengan teknik kombinasi guys, dengan peralatan khusus tentunya. Kalau udah jadi, karya kalian bisa difotoin dengan latar yang udah disiapin ini guys. Lucu kan? Skill nambah, feeds Instagram juga nambah. Hahaha. Gak cuma boneka aja, kalian juga bisa bikin shawl kayak adek ini nih. Bermanfaat deh, apalagi buat musim hujan kayak sekarang ini. Atau bisa jadi hadiah buat gebetan. Hehehe. Yang jelas, bisa jadi alternatif aktivitas yang produktif sekaligus menyenangkan. Perlu diingat guys, beragam aktivitas juga harus dipertimbangkan yang sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan. Kalau belum nemu yang sesuai minat, tetap nonton tahu nggak sih aja, biar bisa dapat inspirasi. Makin tahu, makin banyak ilmu. Hahaha. Yuhu, kapan lagi guys naik unta sambil menikmati pemandangan laut lepas? Duh, bikin envy aja deh kak. Biarpun tetap sendokir alias sendirian doang, nggak apa-apa ya guys, jomblo mah bebas. Hahaha. By the way guys, unta adalah spesies hewan berkuku belah dari genus Camelus yang berarti berpunuk tunggal. Unta banyak ditemukan di wilayah kering dan gurun di Asia dan Afrika dengan rata-rata umur antara 30 sampai dengan 50 tahun. Untuk bisa nyobain serunya naik unta ini, nggak perlu jauh-jauh sampai ke Arab atau Afrika guys. Pasalnya, di Indonesia juga ada. Tepatnya di kota Denpasar, Bali. Dream Island Bali Beach Club adalah satu kawasan wisata yang menawarkan sejumlah aktivitas seru guys. Ini bisa jadi pilihan buat kalian yang ingin lepas dari rutinitas sesaat. Memiliki luas wilayah sekitar 2 hektar, lokasi Dream Island memang lebih dijadikan sebagai private island. Untuk memasuki kawasan pantai, pengunjung harus membayar sejumlah biaya administrasi terlebih dulu. Pengelola kawasan Dream Island langsung bekerja sama dengan masyarakat desa adat Intaran, Sanurkau. Tujuannya untuk menciptakan kawasan wisata yang nyaman. Memasuki kawasan Dream Island, pengunjung harus melewati jembatan kayu membelah antara batas pantai dengan pintu masuk. Suasananya begitu berbeda ketika kalian masuk ke dalam kawasan hutan pinus yang ada di sekitaran pantai. Udara yang khas ditambah dengan deburan ombak langsung bikin semangat. Nggak pakai lama, sampai deh guys di kawasan Dream Island. Sepanjang mata memandang, hamparan pasir dengan jajaran kapal benar-benar memanjakan mata. Lokasi pantai di Dream Island ini dikenal dengan Pantai Mertasari yang terkenal akan hamparan pasir yang panjang. Dari semua kegiatan, bermain dan merasakan keseruan bersama dengan unta adalah paket yang paling ditunggu-tunggu. Setidaknya ada 5 ekor unta di sini guys. Unta-unta ini dirawat dan menjadi salah satu daya tarik Dream Island yang banyak menyedot perhatian pengunjung. Terdapat sejumlah jadwal untuk melihat parade yang dilakukan unta, mulai dari berjalan di antara penginapan sampai dengan kawasan bibir pantai. Buat kalian yang pengen ngerasain naik unta, pengelola memang menyediakan paket berkeliling pantai. Eits, nggak perlu khawatir ya guys, ada pawangnya kok. Suasana di Dream Island memang cukup menyenangkan. Cocok banget buat kalian yang ingin membangun kualitas bersama orang-orang terkasih. Oh ya guys, selain dijadikan tempat wisata, ternyata kawasan perairan di sekitar Pantai Mertasari merupakan salah satu jalur menuju ke sejumlah lokasi wisata lainnya, seperti Nusa Lembongan, Nusa Ceningan, dan Gilimanuk. Kalau udah puas menikmati pantai dan naik unta, waktunya maksi alias makan siang guys. Di sini terdapat sejumlah kafetaria dengan menu seafood yang lepra, alias lezat parah. Kalian bisa tuh mencoba sensasi berbagai olahan nasi laut
sembari menikmati suasana Dream Island yang kian romantis. Romantis sih guys, tapi kalau datang sendirian gimana ya? Hahaha. Kawasan Dream Island beroperasi setiap hari, mulai dari jam 10 pagi sampai dengan 10 malam. Untuk bisa menikmati keseruan di sini, kalian cukup membayar uang sebesar Rp20.000. Itu belum termasuk aktivitas yang dipilih ya. Happy holiday everyone! Guys, Genki lagi jalan-jalan di daerah Ciamas nih. Katanya sih mau nyari makanan yang belum pernah dicobain tuh. Daripada berisik nyanyi-nyanyi, bantuin saya aja nyari tutut. Ini, bantuin saya. Bantuin? Iya, betul. Sini, Apa? bantuin saya Apa? nyari tutut. Bantuin? Iya, tutut keong sawah. Tutu? Iya, Oh, betul. naik kereta Iya, itu api, lagu. tutut. Iya, itu kereta api ya. Kalau ini tutut keong sawah. Mas, wih, Hai, Pura. Genki. ya ini saya Apa ini? tangkap dari sawah. Apa ini? Tutu. Ya, Mana cukup? cukup. Cukup banyak? Banyak. Oke. Oke ya. Ya, saya Masak. Saya bisa bantu masak. Kira-kira Genki bisa nggak ya guys bantuin masak? Hahaha. Cabai juga. Cabai merah. Oh, ini wortel. Nice. Wortel ya? Carrot. Saya suka. No carrot, no carrot. Kunyit, Duh, Genki. Hobi bener asa gigit gitu. jamu. Tahu? Hmm. Jamu ya? Nah, Pahit banget ternyata. tumbuk. Tumbuk. Nah, Indonesia tumbuk. Tumbuk nih. Ulek. Ya, bisa. Bisa? Boleh bantu desu ka? Boleh. Yes. Yes, kau nih. Jah, kapan kelarnya kalau nguleknya kayak gitu Genki? Maaf. Gak apa-apa. Susah tanah. Nah, Yes. Iku ya. oke cukup. Cukup. Nah. Oke, udah ya? Saya Oke. punya yang sudah jadi. Hah? Aku untuk apa ya? Nah, Capek aja. tumis. Tumis. Nah, Ini. Oh, tumis ya. iya bisa. Oh, ini. Sampai harum ya. Sampai harum. Ya. Oke. Oh. Oke. Oh, hai. Harum harum, arimashita. Tambah cabe. Oh, tadi juga ada ya? Ada. Cabe. Wah, banyak. Gak apa? Ini. Ini. Garam. Oh, garam. Sugoi wanginya enak. Sugoi yo. Oh, tes. Onegaishimasu. Oh, satu. Tes. Panas. Panas. Ya. Oh, enak. Langsung enak. Oh, emak. Wah. Akhirnya, tutut kari monyong siap disaji nih guys. Menu tutut jadi salah satu andalan di rumah makan tengah sawah ini guys. Umumnya memang tutut ditangkap di sawah ya guys. Tapi khusus yang dijual di sini, tututnya langsung dikirim dari peternakan tutut dari Cianjur. Jadi nggak sembarangan tuh ya. Yeay, udah. Tutut. Ala. Chef Chef Genki. Genki. Yes. Tutut ala Chef Genki. Yeay. Mau makan.
Mau makan? Yuk, yuk. Ayo makan. Guys, lihat ini. Oi, 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 oi. Banyak. Dah, ini printnya jadi tahu. Tahu apa ini? Namanya nasi liwet. Nasi Liwet. 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 Ya. Oh, saya mau lewat permisi gitu. Banyak ya. Ini semua untuk aku. Makasih. Wih, ini dia nih yang bikin geng kita tambah semangat. Makan. Hahaha. Sini deh. Yosh. Ini ya. Ini. Oh. Dulu harus deh. Saya coba monyong. Monyong shimasu. Bisa monyong. Wah, enak. Dagingnya kenyal. Ini dia alasannya kenapa dinamakan tutut kari monyong. Karena mulut kita harus monyong buat ngambil daging tututnya. Enak. Dan ada banyak makanan yang lain juga. Mula, ada apa ya? Ada ayam, tempe, dan pete, dan ikan juga. Ini ikan ya? Ikan juga dan tahu goreng. Kore wa nani? Ayam? Ayam kah? Bukan. Boleh coba? Jantung pisang. Gantung pisang. Jantung pisang. Gantung pisang. Heart. Heart. Heart pisang. Heart banana. Heart banana. Saya pertama kali makan. Itadakimasu. Oh, なんだこれ? Enak, enak. Ah, なんだっけ? Kayak nangka. Ya, nangka. Kayak nangka ya. Enak dah, kore. Coba deh. Ini sambal apa? Oncom. Sambal oncom. 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 Com. Chom, chom, chom. Sugoi. Hora. Enak, nggak terlalu pedas. Wah, enak banget. Nangka sedikit asin deh, nah. Cocok banget sama tempe. Enak. Kudakunya. Jangan lupa nonton, tahu nggak sih? Makin tahu, makin banyak ilmu. Yes, semuanya. Dadah, sayonara. Guys, ada yang masih hobi baca buku nggak? Eits, zaman emang serba digital. Tapi yang namanya baca buku tetap harus dipelihara dong. Sayangnya, nyimpan buku sendiri memang PR banget ya guys. Kalau nggak rapi, aduh, malah ngerusak pemandangan guys. Nah, aku sendiri ini kan hobinya baca buku guys. Jadi, seperti yang kalian lihat nih, buku di rumah aku tuh berserakan, berantakan banget di mana-mana, dan
Jujur, saat work from home, yang ada jadi puyeng ngeliat rumah yang berantakan parah. Tapi sebelumnya aku akan tunjukin dulu ke kalian seperti apa berantakan dan berserakannya buku-buku aku. Bener-bener ada di mana-mana di setiap sudut rumah. Udahlah rumahnya kecil, bukunya berantakan. Guys, banyak penelitian yang menunjukkan kalau ruangan berantakan dapat menjadi penyebab gangguan kesehatan mental, susah fokus, bahkan gangguan tidur. Oke, nggak usah lama-lama karena kita akan langsung bebersih buku-buku aku yang berantakan banget. Dan kita akan pakai metode decluttering by Marie Kondo. Seperti apa metodenya? Seperti ini. Tahu nggak sih, apa itu decluttering? Decluttering bisa dibilang sebagai seni merelakan barang-barang yang menumpuk, tidak digunakan, sekalipun kita masih sayang sama itu barang. Decluttering bisa diartikan membereskan kekacauan, termasuk kekacauan yang sudah dibuat Kak Fani dengan berantakin buku. Metode decluttering yang akan Kak Fani praktekkan adalah KonMari Decluttering ala Marie Kondo, yaitu konsultan asal Jepang. Ikutin ya step-stepnya. Langkah pertama, Kak Fani akan kumpulkan semua koleksi bukunya dalam satu ruangan. Step berikutnya adalah siapkan kontainer seperti ini. Oke, fungsi kontainer ini adalah untuk memilah-milah buku, mana yang akan kita simpan dan mana yang akan kita bagikan sebagai giveaway. Kita langsung mulai aja sekarang. Setelah memilih buku, berikutnya Kak Fani akan mengkategorikan buku sesuai genrenya untuk ditata di setiap sudut ruangan rumah mungilnya. Dimulai dari buku fiksi, non-fiksi, buku kesayangan, sampai buku yang belum dibaca sama sekali. Oke guys, step pertama kita mulai dari sudut ini. Ini tuh emang space yang aku siapin khusus untuk menaruh buku-buku yang cuman aku beli tapi tak kunjung dibaca. Jadi kalau ditaruh di sini langsung inget belum dibaca, langsung dibaca. Oke, langsung aja kita mulai ya. Biasanya aku kalau tata buku di sini aku langsung mulai dengan buku yang paling tinggi. Jadi kayak harus sejajar gitu. Ini paling tinggi kan? Ini. Nah, biasanya kayak aku ratain kayak gini. Kalian tahu nggak sih, buku juga bisa jadi bagian dari dekorasi rumah. Buku yang Kak Fani pilih untuk dekorasi nggak sembarangan ya guys. Setumpuk buku karya Dewi Lestari akan menghiasi ruang tamu mungil ini. Selain karena warnanya monokrom, juga untuk menunjukkan penulis favoritnya. Karena lagi beberes, sekalian deh Kak, bersihin yang lain juga ya. Jangan khawatir guys, walaupun rumah kita kecil, yang penting gimana caranya kita bisa mengatur supaya bermanfaat ruang-ruangannya. Seperti ini aku udah membagi pada 3 jenis buku. Jadi yang di atas ini buku pelajaran, terus yang di sini ada biografi, yang bawah ada majalah anak-anak untuk Malito saat dia gede nanti. Yeay! Finally, perjalanan panjang book decluttering Kak Fani usai sudah guys. Meski lelah, tapi semua terbayarkan. Ruang tamu jadi rapi jali plus nyeni. Kamar jadi kelihatan lebih bersih. Buku nggak berantakan dan nggak keselip di sana sini. Kalau gini kan jadi enak dilihat Kak. Woo! I wrote to the zoo to send me a bag. Guys, sebagai bentuk rasa cintanya kepada buku, Kak Fani juga sudah memperkenalkan buku kepada bayinya sejak usia dini. Tujuannya agar si bayi gemar membaca, karena buku adalah investasi yang paling berharga. Eits, jangan lupa, kirimkan buku-buku yang sudah dipilah sebagai giveaway guys, supaya manfaat buku terus mengalir dan tidak terhenti pada kita.